Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jemaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis 494 yang mana hadis ini membahas tentang wanita yang keluar rumah untuk mengerjakan sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Hukumnya seperti apa kalau misalkan seorang wanita, baik itu wanita yang gadis ataupun janda, ikut sama-sama barengan dengan keluarganya kayak gitu kan, bapak ibunya, kemudian saudara-saudaranya melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah itu haramkah hukumnya, makruh, atau ya itu hal yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kita akan bahas di hadis 494. Ya, matan hadisnya sebagaimana biasa ya penjelasannya, runtut mulai dari matan hadis, kemudian makna keseluruhan, analisis lafaz dan fikih hadisnya ya. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat umirna an nuhrijal awatiqa wal khuyyadha fil aidaini yashhadnal khaira wa da'watal muslimina wa ya'tazilul khuyyadul musalla muttafaqun alaih. Wan Ummi Atiqati, dari Ummi Atiqah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi atas beliau, qalat, telah berkata, umirna, kami diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nuhrija, untuk mengeluarkan al-awatiqah, gadis-gadis perawan atau balik di sini, wal khuyyadu dan wanita-wanita yang sudah haid, fil aidain, untuk di hari raya, di 2 hari raya ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yashhadnal khairah, di sini untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan, wa da'watal muslimina, dan doa-doa kaum muslimin. Wa ya'tazilul khuyyadul musalla, yang mana di sini sedangkan wanita-wanita yang haid wajib untuk menjauhi al-musalla, tempat-tempat sholat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama. Jadi wanita-wanita yang gadis atau janda lah seperti itu boleh, dan wanita haid itu tidak ada masalah keluar di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di sini ya. Ya, untuk sama-sama merayakan kebaikan-kebaikan dan doa-doa kaum muslimin yang ada pada hari raya tersebut. Akan tetapi di sini untuk wanita-wanita yang haid dilarang mendekati tempat ibadah atau masjid seperti itu ya. Artinya, dalam artian di sini mereka tidak boleh melaksanakan sholat haid di situ ya, karena apapun itu, kalau sudah wanita yang berhaid, nifas dan istihadah kalau nggak salah itu ya, dilarang melaksanakan amal ibadah apapun itu, mau mengaji,
Kemudian sholat, baik itu sholat wajib dan sholat sunat itu dilarang. Hukumnya adalah haram. Nah, nanti kita akan bahas di makna keseluruhannya seperti apa, di makna keseluruhannya seperti apa ya. Syariat telah dicanangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada gadis-gadis remaja yang sudah baligh dan yang mendekati masa baligh keluar menuju sholat ke tempat sholat hari raya. Jadi pada dasarnya wanita-wanita baik itu ya janda atau apa namanya yang suci itu nggak ada masalah misalkan keluar untuk merayakan hari raya Idul Fitri di situ ya, Idul Fitri atau Idul Adha itu boleh. Nah, tapi ingat pada saat kita kalau misalkan mau melaksanakan sholat baik itu sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu mesti harus wanita yang suci. Tapi kalau misalkan keluar aja nggak ada masalah, mau itu wanita yang suci ataupun yang haid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan demikian dengan tujuan mengajarkan masalah agama yang dibutuhkan oleh kaum wanita sebagai suatu keharusan. Dengan keikutsertaan mereka menyaksikan nasihat-nasihat umum dan majelis-majelis taklim dan membersihkan akhlak dan melembutkan hati mereka. Jadi ya tujuannya seperti itu. Dengan keikutsertaan mereka di sini kaum wanita merayakan hari Idul Fitri dan Idul Adha di sini supaya kita ini mereka yang ikut sama laki-laki itu bisa melihat istilahnya kebaikan-kebaikan yang ada dalam syariat agama Islam itu sendiri. Ya, terutama hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, di situ juga ikut majelis-majelis taklim kayak gitu kan, kemudian ngumpul-ngumpul sama keluarga dan lain sebagainya di situ ya. Itu nggak ada masalah. Atau ya kalau misalkan ada doa bersama di situ kan kayak gitu. Di waktu sholat Haid ya. Dengan demikian berarti mereka ikut serta bersama kaum laki-laki dalam memetik manfaat yang terkandung di dalam hari raya agama ini, yaitu berupa ilmu, hidayah, dan rahmat. Itu nggak ada masalah kalau misal laki-laki dan perempuan sama-sama ikut belajar agama Islam itu ya, ikut menimba ilmu, ikut istilahnya menjaga hidayah dan rahmat. Kemudian hal ini khusus bila keluarnya wanita tidak menimbulkan fitnah. Akan tetapi bila menimbulkan fitnah maka kaum wanita dilarang keluar. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Lau aran Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsan nisahu ba'dahu lamana ahunnal masajida." Seandainya Nabi mengetahui apa yang diperbuat oleh kaum wanita sesudahnya, niscaya beliau akan melarang mereka hadir ke masjid. Ya, jadi kalau misal di sini ya adanya fitnah apa segala macam ya di situ ya kan, misalkan di kayak gitu kan karena ceweknya ini yang keluar misalkan Sabina Altin Bekova misalkan, ya oke lah itu kan ya enggak, itu bisa menimbulkan fitnah ya kan. Atau misalkan yang keluar kayak contohnya wanita ini yang dari Turki itu siapa namanya lupa saya kan, itu juga cantik juga kan, bisa menimbulkan fitnah. Zahra Guner gitu kan, Zahra Gunes kayak gitu kan, yang tingginya 195 cm itu, bukan 195 km ya, 195 cm itu kalau nggak salah. Itu oke lah kalau misalkan dia disui-sui kayak gitu kan. Itu maka kalau sudah cantiknya seperti itu
atau kayak misalkan Putri Leonor kayak gitu kan, ya maka itu memang betul-betul dilarang untuk keluar. Itu cantiknya loh ya, bukan yang lain-lainnya itu. Kemudian kita akan lihat di sini analisis lafadznya seperti apa ya. Nanti kita akan bahas satu persatu kayak gitu. Umirna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada kami. Dikatakan demikian, padahal arti yang sebenarnya adalah kami diperintahkan. Ya. Jadi kami diperintahkan ini makna yang sebenarnya umirna, karena ini bina majhul ya gitu. Tapi supaya lebih enak kayak gitu kan, mana fiilnya mana maf'ulnya kayak gitu kan, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada kami kayak gitu, supaya tahu nih siapa yang menyuruh Ummi Atiqah, karena hanya beliau sajalah yang berhak memerintah dan melarang. Jadi misalkan umirna di sini artinya siapa yang melarang kami, yang melarang para sahabat, ya salah satu yang berwenang, salah satunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhak memerintahkan dan melarang. Toh pun misalkan di sini menggunakan kalimat maklum di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada kami, ya itu juga nggak ada masalah kayak gitu kan, supaya untuk lebih jelas saja kayak gitu kan. Al-awatiqah di sini maksudnya adalah bentuk jamak daripada lafadz atiqun, artinya gadis yang telah baligh atau yang mendekati masa baligh dan yang telah pantas untuk dinikahkan. Dinamakan demikian karena ia telah dibebaskan dari masa asuhan dan siap untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kewanitaan, ya. Ya istilahnya masalah-masalah, kalau di Indonesia itu apa ya, kalau bahasa sekarangnya itu masalah seksual kayak gitu kan. Ya, itu sudah boleh ya untuk membahas masalah itu. Biasanya sih kalau di pondok pesantren umumnya ya sendiri, apa, mereka sendiri tuh biasanya ustazah-ustazah gitu. Kalau misalkan di pondok pesantren saya itu biasanya ngajar bunyai atau ustazah-ustazah yang lain, biasanya membahas masalah haid, kemudian nifas, istihadah, dan apa-apapun yang masalah kewanitaan bagi mereka itu kan. Itu atau misalkan masalah berhubungan suami istri bagi yang sudah mau menikah itu, mereka mempelajari hal seperti itu ya. Itu nggak apa-apa itu. Kemudian al-khuyat di sini bentuk jamak daripada haid, haidun, khuyatun. Itu bentuk jamak daripada haidun. Artinya wanita yang sedang haid atau sedang datang bulan. Ya, bukan berarti wanita yang datang bulan untuk keluar merayakan hari Idul Fitri itu melaksanakan sholat bersama-sama orang yang suci. Enggak. Maksudnya ya dia cuma keluar untuk merayakan hari Idul Fitri dan Idul Adha. Enggak melaksanakan ibadah. Ya, enggak masuk ke dalam masjid. Yashadnal khairah, ikut serta melakukan sholat haraya bagi yang tidak haid ya. Yashadnal khairah ini ikut menyaksikan kebaikan di sini artinya adalah ikut melaksanakan sholat haraya bagi yang tidak haid atau yang suci di sini. Kemudian wada'watal muslimin, dan doa kaum muslimin agar doa mereka mencakup kesemuanya. Jadi kalau misalkan wanita-wanita yang suci itu ikut sholat bersama dengan laki-laki kayak gitu ya, kalau misalkan imam atau khotib membacakan doa, maka semua melingkupi kesemuanya, baik itu laki-laki yang perempuan. Wa ya'tazilul khuyyatul musalla, sedangkan wanita-wanita yang sedang haid di sini mereka mengambil tempat tersendiri agar jauh dari orang-orang yang sholat, karena dikhawatirkan darah haidnya akan mencemari tempat sholat
ya, dan akan mengakibatkan sholat menjadi tidak rapi. Jika sholat haraya dilakukan di dalam masjid, mereka hanya diperkenankan berdiri di pintu masjid, sebab mereka haram masuk ke dalam masjid. Ya, kalau misalkan ya kayak misalkan di apa namanya di tanah lapang itu ya nggak apa-apa sih. Mereka punya tempat tersendiri kayak gitu kan. Mereka cuman ikut menyaksikan aja, apa ikut ya ikut duduk aja lah seperti itu kan. Nanti kalau misalkan khotib eh, membacakan khutbah Jumat atau ceramah apa-apa kayak gitu, nah mereka boleh ikut, nggak ada masalah mereka mendengarkan kayak gitu. Tapi mereka tidak ikut masalah ibadahnya apa segala macam, tapi mereka cuma mendengarkan aja, menyaksikan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang melaksanakan kewajibannya di situ ya. Tapi kalau misalkan di dalam masjid itu nggak boleh ya, karena kalau wanita itu, wanita yang haid haram hukumnya masuk ke dalam masjid. Pada dua hari raya pada 2 hari raya, kaum wanita disyariatkan keluar menuju tempat sholat ya, tempat sholat hari raya gitu ya, tempat sholat hari raya di masjid manapun, tanpa membedakan antara perawan, janda, antara mereka yang masih muda ataupun yang sudah tua, yang sedang haid ataupun tidak. Hanya wanita yang sedang haid tidak boleh ikut sholat, dan hendaknya mereka keluar tanpa menimbulkan fitnah ya. Kalau mau keluar untuk merayakan hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha itu nggak ada larangan di situ ya. Ya nggak ada masalah mereka mau menuju tempat sholat atau keluar untuk hal-hal yang lain, itu tidak ada masalah. Nah, untuk wanita yang haid di sini uh, haram bagi mereka untuk ikut sholat ataupun masuk ke dalam masjid. Kemudian di sini mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wanita disunahkan keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kecuali yang masih muda dan yang cantik. Mereka makruh keluar karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah ya. Kalau sudah cantik ini ya, gimana ya, kalau misalkan ya kita sepakat lah ya, kita pasti sepakat kalau misalkan wanita seperti Altin Bekova, Sabina Altin Bekova itu sudah cantik, atau misalkan Zehra Gunes itu sudah masuk kategori cantik. Artinya di sini makruh keluar untuk merayakan sholat uh, hari raya kayak gitu kan, karena itu pasti menimbulkan fitnah. Atau misalkan kalau yang cantik kita pasti sepakat Putri Leonor itu cantik ya, kalau misalkan ya muslimah kayak gitu kan, menganut agama Islam kayak gitu, terus keluar ikut sholat di masjid kayak gitu ya, pastilah fitnah itu ada. Itu sudah sulit sudah itu. Kemudian di sini mazhab Hambali mengatakan bahwa tidak mengapa kaum wanita keluar tetapi tanpa memakai minyak wangi dan busana yang memikat ya. Pengertian lahiriah ini dari pendapat mereka yang menunjukkan tidak adanya perbedaan antara wanita yang masih muda dan yang lainnya. Ya istilahnya kalau ya masih muda yang memikat itu ya nggak boleh lah, apa ya istilahnya, tidak boleh menggunakan minyak wangi ya. Jadi misalkan minyak wangi itu yang istilahnya 1 kilometer tuh sudah keciuman kayak gitu kan, belum lagi dia lewat sudah kita mencium bau apa ini kan, sampai dia sudah lewat pun sampai 1 kilometer itu masih keciuman, itu tidak boleh ya. Atau busana-busana yang memikat ini ya
busana yang memikat ini ya saya belum tahu ya gimana busana yang memikat pada umumnya, cuman kan pada intinya kalau memikat di sini ini ya mungkin yang bagus-bagus lah kayak gitu kan, ya memang kalau misalkan toh pun misalkan yang mengumbar aurat sih nggak mungkin, karena kalau sudah eh, yang umumnya saya lihat kalau sudah hari Idul Fitri itu ya gimana gimana pun anu tuh sudah pasti semua menutup aurat, pokoknya sesopan mungkin itu ya. Kemudian di sini mazhab Maliki mengatakan bahwa apabila keberadaan wanita tidak menimbulkan hasrat kaum laki-laki, maka ia boleh keluar untuk melaksanakan sholat fardu, sholat hari raya dan sholat istisqa, ya. Tidak menimbulkan hasrat kaum laki-laki, artinya ya sudah menikah lah kayak gitu dan memang dia sudah lanjut usia. Oke lah seperti itu. Tapi di sini bila wanita tersebut masih muda sekalipun tidak cantik itu tidak diperbolehkan keluar karena alasan di atas, yaitu bahwa sholat hari raya biasanya dipenuhi oleh orang-orang hingga mereka berdesak-desakan. Wanita diperbolehkan keluar menuju masjid untuk sholat berjamaah, tetapi dengan syarat tidak memakai parfum dan perhiasan. Ya, artinya ada tempat tersendiri untuk mereka, kayak gitu kan, jalan sendiri bagi mereka. Dan umumnya sih kalau misal di kampung-kampung kayak gitu tidak sampai terjadi hal-hal seperti ini, kayak gitu kan. Toh pun juga kayak di Samarinda itu ya kalau sholat raya Idul Fitri dan Idul Adha sudah pasti lempeng kayak gitu kan, dan tidak banyak sih yang pada desakan kayak gitu kan, kecuali ya misalkan jalannya cuma satu arah aja sih, tapi umumnya yang saya lihat jarang, pasti dia bikin jadi dua jalur lah kayak gitu kan, khusus laki-laki dan khusus perempuan, WC-nya pun sama, khusus laki-laki dan khusus perempuan walaupun di situ satu lokasi. Tapi jarang ada kejadian pelecehan seksual di dalam masjid, itu gila ya orangnya kalau sampai melakukan hal seperti itu, perlu dicek kejiwaannya kayak gitu kan, karena kalau orang waras jarang melakukan hal seperti itu ya, walaupun orang tersebut ya sekelas siapa namanya Uus kayak gitu kan, atau lah Gofar kayak gitu ya, ya menurut pandangan netizen dia itu bad boy lah katakan seperti itu kan. Kita kan netizen ini kan senang melihat yang tampak di luar aja, ya memang seperti itu sih ya, memang tampak di luar yang bisa kita lihat, tidak bisa kita melihat apa yang ada dalam hati. Hendaknya keadaan dirinya tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah, tidak memakai pakaian yang kasar, tidak berdesak-desakan dengan kaum laki-laki, dan hendaknya jalan yang dilaluinya aman dari gangguan. Ya, jika tidak aman maka haram keluar. Jika wanita yang bersangkutan mempunyai kecantikan yang mempesona, maka secara mutlak haram untuk keluar. Kecantikan yang mempesona ini saya bukan berbicara masalah agama ya, ini untuk masalah kecantikannya aja saya ambil contoh, misal yang saya sudah sebutkan itu kan Sabina Atin Bikova, kemudian Zehra Guner, kemudian Putri Leonor kayak gitu ya, memang sudah cantiknya tuh Masya Allah tabarakallah kayak gitu kan, semua dah kalau dia lewat itu sudah ngek kayak gini semua sudah ya, ibarat kata tuh sudah insting cowoknya tuh udah seperti itu ya kan, sudah tinggal kayak itu sudah siap menyambar. Nah maka wanita yang seperti itu yang bisa menimbulkan seperti itu ya otomatis ya haram untuk keluar itu kan. Cuman kalau yang saya tahu kalau di TikTok sekarang itu cewek-cewek TikTok malah itu yang diumbar lagi. Wallahu alam bisawab. Nggak tahu saya. Kalau misal dia ya sudah berpakaian rapi apa segala macam walaupun nggak berjilbab sih, ya istilahnya kita ya sudah istilahnya dilarang lah, haram lah untuk mendekati zina. Sebenarnya gini,
mendekati zina di sini atau menahan nafsu birahi kita laki-laki itu nggak ada urusannya dengan pakaian wanita, itu nggak ada urusan itu ya, mau dia buka aurat ataupun tidak, dia mau istilahnya suka joget TikTok apa enggak, itu nggak ada urusan kita ya, menjaga menundukkan pandangan mata, mau mereka gimana gimana itu bukan urusan kita, itu ya itu urusan mereka. Jangan sampai ada alasan bahwasanya kenapa kamu memperkosa ya karena dia buka aurat, itu salah, enggak seperti itu. Yang namanya kita menjaga kehormatan kita tuh ya apapun itu kayak gitu, penjaga pandangan kita ya nggak ada urusan. Kalau misalkan dia ini apa ya, dia membuka aurat apa tidak, dia istilahnya baik-baik apa nggak ada urusan itu ya. Memang sih kalau misalkan terjadi hal seperti itu ya gimana ya, nggak dilihat sayang kayak gitu kan, dilihat dosa kayak gitu kan, dilema sih. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita-wanita yang dipingit tidak boleh keluar. Abu Yusuf mengatakan bahwa wanita makruh keluar dari rumah secara mutlak. Jadi kalau misalkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya kalau wanita-wanita yang dipingit itu tidak boleh keluar ya. Karena ya sudah otomatis kayak misalkan saya, misalkan seperti itu. Ada wanita keluar ya otomatis saya ngajak kenalan, dan ya pasti ada hal yang lebih jauh lagi yang saya pikirkan, salah satunya adalah meminang wanita tersebut. Nah itulah kenapa haram wanita-wanita tersebut, tidak, wanita-wanita yang dipingit tidak boleh untuk keluar. Karena ya kalau misalkan saya kenalan apa segala macam tapi dia dipingit nih ya itulah istilahnya kan repot juga. Nah kalau misalkan Abu Yusuf di sini mengatakan bahwa wanita secara mutlak itu makruh untuk keluar, apapun itu tidak ada perbedaan baik itu cantik ataupun enggak kayak gitu ya, menurut Abu Yusuf makruh untuk keluar ya. Itu tadi ya perbedaan-perbedaan ulama baik itu di kalangan mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi tentang bolehnya seorang wanita keluar untuk merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan tidak ada perbedaan pandangan di sini yang mengatakan di antara empat imam mazhab di sini, kalau misalkan wanita yang haid semuanya melarang atau haram hukumnya untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu tidak boleh ya. Jadi masuk ke dalam masjid itu haram untuk wanita yang haid ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila apa yang saya sampaikan ini tidak memenuhi ekspektasi teman-teman semuanya. Kemudian ada yang menyinggung hati dan tidak layak untuk diperdengarkan di video-video ini. Sekali lagi saya mohon maaf dan tidak ada niatan saya untuk menyinggung hati teman-teman. Yang mana ini ya sekedar hanya jokes saja mungkin ya, yang ya supaya bisa diterima aja kayak gitu kan. Terus juga dan ini pembahasannya bukan karena keinginan saya pribadi untuk meningkatkan view dan lain sebagainya, tapi ya berdasarkan apa yang dikatakan oleh para alim ulama di sini ya. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.